Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo dari Offering TIB. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan dari sebuah algoritma atau tugas besar analisis dan desain algoritma. Di mana permasalahan utama kita akan mendeteksi bagaimana sih untuk mengetahui bahwa konten itu bersifat manipulatif atau rekayasa dan emang beneran konten itu adanya anti-fake atau konten yang asli. Dimana kita akan membuat sebuah algoritma untuk mendeteksi adanya konten-konten tersebut. Di sini saya membuat sebuah penjelasan mengenai adanya algoritma yang telah saya buat dan saya singkat menjadi PEDAS atau Pseudo Expert Detection dan Analysis System. Implementasi algoritma lexicon based classification untuk deteksi konten manipulatif. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan algoritma lexicon based classification dan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam lingkup atau dalam subjek analisis dan desain algoritma. Saya sendiri Muhammad Pandu Prayogo dan saya akan menjelaskan apa sih itu implementasi algoritma lexicon based untuk mendeteksi konten manipulatif yang saya singkat menjadi PEDAS atau Pseudo Expert Detection dan Analysis System. Jadi mengapa sih kita perlu mendeteksi adanya pseudo expert? Dimana kita akan menjelaskan adanya fenomena ini guys, atau teman-teman ya. Makanya influencer yang membahas bidang serius atau keuangan maupun kesehatan tanpa adanya kompetensi. Ya, jadi banyak adanya influencer yang berkeliaran di sana, apalagi saya sendiri sebagai content creator yang kadang kita itu menyampaikan informasi yang semena-mena itu belum ada fakta yang diambil, entah itu dari artikel, jurnal, atau sumber-sumber yang nggak jelas. Makanya itu kita perlu serius untuk mengonsumsi adanya informasi yang disampaikan influencer yang bertebaran di sana. Apalagi di bidang serius ini, teman-teman, adanya keuangan ataupun kesehatan. Bahayanya adanya munculnya janji manis atau overclaiming yang berpotensi merugikan masyarakat secara finansial maupun mental. Dan tantangan yang bakal kita hadapi adalah sulit membedakan ahli asli maupun palsu secara manual karena volume konten yang masif. Jadi teman-teman, adanya influencer yang beneran pakar di bidangnya ataupun tidak, itu kita tidak tahu bagaimana cara membedakannya. Jadi kita perlu adanya mendeteksi pseudo expert. Jadi alur kerja sistem dari PEDAS ini adalah yang pertama, kita akan memasukkan input berupa transkrip video yang mana kita mengambil video itu dan kita akan mentranskripnya menjadi teks. Dan ya, pre-processingnya sendiri adalah pembersihan teks, yakni scaffolding dan regex. Core prosesnya akan kita lakukan yakni pencocokan kamus atau lexicon matching dari kamus yang telah kita sediakan dan perhitungan densitas. Dan output yang dihasilkan adalah big score atau tingkat resikonya dari 0 sampai 100 dan adanya label yang telah kita kasih berdasarkan skor resiko tersebut. Pendekatan yang kita pakai adalah berbasis NLP atau Natural Language Processing untuk efisiensi komputasi dan fokus pada analisis pola linguistik maupun pola linguistik yang berbasis teks tanpa adanya visual, karena kita menggunakan NLP bukan computer vision yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya konten manipulatif ini. Bagaimana sih cara algoritma ini bekerja? Jadi yang pertama, kita menggunakan knowledge base atau kamus data. Yang pertama, kita akan membedakan dari lexicon base bahaya dan juga aman. Yang mana lexicon bahaya ini kita akan definisikan sebagai kata absolut yang ada pasti, dijamin, dan instan. Jika leksikon aman ini kita akan definisikan sebagai kata edukatif atau risiko, analisa, dan jangka panjang. Di langkah kedua, kita akan melakukan normalized term frequency atau normalisasi, menggunakan rumus densitas agar adil untuk durasi video pendek versus panjang. Di mana densitas tadi kita memiliki rumus sebagai jumlah kata kunci dibagi total kata dikalikan 100. Dan ketiga, kita akan melakukan pembobotan atau weighted scoring, pembobotan asimetris, memberikan bobot hukuman atau penalti lebih besar pada kata bahaya yang memiliki rumus sebagai berikut, di mana skor resikonya sama dengan densitas bahaya dikalikan 15 dikurangi densitas aman dikali 2.
Dan implementasi kode programnya adalah sebagai berikut teman-teman. Kita akan membuat sebuah kamus yang mencakup kata aman dan juga yang tidak aman. Yang seperti saya bilang tadi ada leksikon bahaya dan juga leksikon aman. Dan langsung aja kita kita lihat programnya teman-teman. Seperti ini, dimana kita membuat transkrip atau mengumpulkan video berbasis transkrip teks. Di sini saya sudah mengambil dari video TikTok saja dan fokusnya ke TikTok, video pendek dengan jumlah total transkripnya itu ada 10. Dan di sini adalah kata-kata yang sudah saya kumpulkan. Di mana kamus bahaya itu pasti ada kata-kata yang janji manis gitu atau bohongan. Ada pasti, dijamin, konsisten, dan kamus aman terdapat risiko, resiko, analisa, fundamental, dan lain-lain. Di sini kita akan mengatur sensitivitasnya dari bobot bahaya, bobot aman, batas bahaya, dan batas waspada yang bisa kalian lihat teman-teman. Dan di bagian 2 ini kita akan membaginya sebagai fungsi pemrosesan atau algoritma yang bakal kita pakai menggunakan algoritma lexicon base ya. Teman-teman, kita akan membersihkan teks terlebih dahulu dari teks yang sudah kita ambil. Terus kita akan menghitung skor resikonya, dimana nama file yang tadi kita cantumkan di data set transcript ini 1740 teks. Dan prosesnya seperti berikut teman-teman. Ada langkah yang pertama, kita akan membersihkan teks terlebih dahulu, kemudian aja cari kata kunci atau scanning berdasarkan kamus bahaya dan kamus yang aman. Kemudian ada langkah 3, yakni normalisasi agar adil untuk video pendek versus panjang. Dan kita akan menghitung presentasi kemunculan kata atau densitas. Langkah 4, kita akan merumus atau menghitung rumus skor akhir, yang mana tadi seperti tadi densitas bahaya dikalikan bobot dikurangi densitas aman dikalikan bobotnya. Dan pastikan skornya itu tidak minus dan tidak lebih dari 100. Dan ambil kata-kata unik untuk laporan yang akan kita sajikan. Dan program utamanya adalah sebagai berikut teman-teman, dan langsung aja kita akan melihat output yang dihasilkan dari program ini. Dan seperti yang kita lihat bahwasannya sistem deteksi pseudo expert atau PDAS, di mana algoritma menggunakan hybrid lexicon based classification. Dan yang seperti kita lihat di sini bahwa file ke-10 ini statusnya itu bahaya teman-teman atau pseudo. Dan bukti kata ditemukan adanya kata-kata kasar ini ya, ada itu, kemudian ada join gratis. Kemudian ada file ke-9 yang masuk ke dalam kategori waspada atau suspek karena ada kata-kata ditemukan grup, gampang, rahasia. Dan file lainnya itu masih terindikasi aman. Jadi kurang lebih teman-teman di sini bisa mencoba program yang telah saya buat. Ada peringkat, nama filenya, skor, status, dan bukti kata ditemukan. Mengapa kata itu masuk ke dalam status bahaya dan skornya tinggi gitu teman-teman. Jadi hasil eksperimen yang telah saya sajikan tadi bahwasanya analisis algoritma berhasil memisahkan konten manipulatif yang memiliki skor lebih dari 60 dan konten edukatif yang skor kurang dari 30 secara otomatis gitu teman-teman. Analisis detail. Mengapa file ke-10 ini berbahaya? Karena ada contoh kalimat dalam transkrip yang menyebutkan bahwa cara termudah buat cuan gratis buat hasilin puluhan juta. Penjelasannya di sini teman-teman. Sistem mendeteksi adanya absolutisme atau kepastian berlebih dan janji instan. Absennya kata-kata penyeimbang seperti risiko atau usaha membuat skor risiko melesat naik. Dan yang terakhir, ini membuktikan algoritma bekerja sesuai definisi pseudo expert. Dan kesimpulan dan rencana pengembangannya bahwasanya pseudo expert memiliki jejak data linguistik yang konsisten, janji manis, dan intimidasi. Kemudian algoritma pedas yang telah saya buat ini mampu menghasilkan risk score atau skor risiko kuantitatif pada setiap konten. Dan yang terakhir, integrasi real-time speech to text atau kata-kata menjadi ucapan menjadi teks untuk peringatan langsung di aplikasi media sosial. Bahwasannya algoritma yang telah saya pakai itu hanya bersifat objektif gitu teman-teman, karena teks itu kita tidak tahu bahwasannya itu bersifat beneran atau enggaknya, karena itu penilaiannya adalah objektif bukannya subjektif. Jadi kekurangannya adalah seperti itu. Dan seperti yang tadi
integrasi real time speech to text. Jadi masih ada indikasi bahwa kata-kata tersebut bahaya atau aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih dan sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.